Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, Ibu akan membahas mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nah, bagaimana HAM itu dalam Pancasila itu seperti apa? Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai hak asasi manusia itu apa, hakikatnya, pengertian hak, kewajiban itu apa. Lalu unsur-unsurnya, prinsipnya hak asasi manusia itu seperti apa. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia mengatur hak asasi manusia itu dalam pasal 1 ayat 1 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Dalam pasal 1 ayat 2-nya, kewajiban dasar manusia itu adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Kita menyerempet sedikit pertemuan sebelumnya mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dianggap berat. Kenapa genosida itu dianggap pelanggaran HAM berat gitu? Genosida merupakan sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suatu suku bangsa atau kelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan atau membuat punah bangsa tersebut. Atau bisa disebutkan juga sebagai pembunuhan suatu kelompok, klan yang bertujuan untuk menghapuskan atau meniadakan kelompok atau klan tersebut. Nah, kita contohkan pelanggaran genosida atau pembantaian yang secara besar-besaran yang di luar Indonesia. Ini contohnya adalah kelompok Nazi. Nazi ini dipimpin oleh Adolf Hitler. Dia membunuh atau membantai besar-besaran kaum Yahudi yang beragama Yahudi. Lalu ada kelompok minoritas lainnya itu yang dianggap bahwa seharusnya tidak ada. Nah, dia membantai habis-habisan, membunuh semuanya. Nah, kalau dalam fiktif, ini cerita fiktif, Ibu lihat siswa Ibu itu ada yang menyukai, banyak ya, tidak sedikit yang anime. Ini Ibu contohkan yang kasus fiktifnya. Kalian yang menyukai mungkin ya film anime itu mungkin tahu ini kakaknya Sasuke, yaitu Itachi. Nah, kalau dalam kasus genosidanya, dia itu membunuh atau membantai habis-habisan klan Uchiha. Ini contoh fiktif ya. Agar kalian, kenapa ini mencontohkan seperti ini, Bu? Kenapa nggak asli aja gitu ya? Nah, bertujuannya itu, genosida ingat Itachi gitu contohnya. Jadi kalian lebih ingat lebih lama gitu dan lebih mudah untuk memahaminya. Oke. Mengenai hak asasi manusia ini, karakteristiknya kan kita sudah bahas. Karakteristik HAM itu bersifat universal. Artinya itu hak dan kewajiban asasi manusia merupakan suatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras maupun golongan. Nah, oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi nih, karakteristik penegakan hak asasi manusia itu berbeda-beda antar negara yang satu dengan yang lainnya. Ya, nah, yang membedakannya itu apa? Yang membedakannya itu adalah ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara. Akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusianya itu seperti apa dalam suatu negara itu. Contohnya, di Indonesia itu dalam proses penegakan hak asasi manusia itu berlandaskan kepada ideologi negara, yaitu Pancasila, yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, Pancasila sangat menghormati dan dalam hak asasi dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin itu semua gitu ya. Pancasila itu menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, nilai-nilai Pancasila ini dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama adanya nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga nilai praktis. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu
Nilai dasar. Nilai dasar ini berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu hakikat kelima sila. Berarti yang pertama nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga nilai persatuan Indonesia, keempat nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah nilai dasar. Yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental ini sifatnya lebih khas atau lebih khusus dibandingkan nilai dasar. Kalau nilai instrumental itu merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Nah, perwujudannya itu dalam bentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, yaitu merupakan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Lalu yang ketiga itu adalah nilai praktis. Nilai praktis ini merupakan realisasi nilai-nilai instrumental. Nah, nilai realisasinya itu dalam bentuk kehidupan sehari-hari gitu. Nilai praktis Pancasila ini contohnya itu kalau dalam sila pertama, contohnya itu hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan dalam kehidupan. Lalu tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, itu contoh yang sila pertama. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya berani membela kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak semena-mena kepada orang lain. Contoh dari persatuan Indonesia dari sila yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa, memajukan pergaulan dan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Lalu contoh untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya itu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Lalu contoh dari sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya itu seperti menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, rela bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Nah, jadi intinya kalau nilai dasar itu hakikat Pancasila, berarti 5 sila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kalau nilai instrumental itu bentuknya itu dalam suatu peraturan, undang-undang dasar, peraturan daerah, peraturan desa misalnya, Perpu, itu nilai instrumental. Kalau nilai praktis itu adalah realisasinya itu dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bersikap, bertindak. Nah, itu adalah nilai praktis gitu. Jadi ini berjenjang gitu dari 1, kedua, ketiga. Nilai dasar itu lalu yang kedua nilai instrumental. Nilai instrumental itu adalah penjabaran dari nilai dasar. Lalu yang ketiga nilai praktis. Nilai praktis ini penjabaran dari nilai instrumental, seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, semoga kalian bisa memahami materi atau penjelasan